Halo teman-teman, selamat datang dan tentunya selamat datang kembali bagi yang sering nonton video saya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya akan menerbangkan drone DJI Mini 3 seperti biasa teman-teman, karena saya orang kampung jadi adanya di persawahan dan saya selalu lupa mematikan ini nih tombol ini teman-teman. Jadi bunyi terus. Oke teman-teman, DJI Mini 3 kita akan terbangkan di tempat yang seperti biasa saya menerbangkan di sini teman-teman. Tapi kali ini kita akan mulai saja dan saya juga akan ceritakan mengenai sesuatu hal bagi pemula ya, terutama yang ingin tahu tentang DJI Mini 3. Oke. Nah, ini teman-teman DJI Mini 3 ya. Oke, sekarang kita mulai dari perangkatnya teman-teman. Jadi DJI Mini 3 ini adalah foldable drone ya. Foldable drone itu yaitu drone yang bisa dilipat seperti ini teman-teman. Nah, ini membukanya seperti ini, yang belakang itu ke bawah, yang depan ke bawah, yang belakang lurus seperti ini. Nah, oke, ada mobil lewat. DJI Mini 3 teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Terus yang kedua, buka penutup gimbal seperti biasa teman-teman. Nah, nih. Nah, teman-teman yang baru beli DJI Mini 3, teman-teman bisa ini teman-teman, di ini nih ya. Di sini nih ada seperti ini. Nah, ini ganjalannya jangan sampai ditutup teman-teman, jangan sampai dibuang ya. Selalu diganjal teman-teman, karena ini rawan sekali ya gimbalnya gitu ya teman-teman. Oke, tapi ini karena di pinggir jalan dan ada yang perwis ya teman-teman. Ayo mangga. Terus kirang Kang salit di os. Mangga. Yuk kanan masih tepi. Oke. Mangga. Ya, mangga. Nah, itu teman-teman. Aduh, ada intro dulu ya. Dan ini memang jalannya cuman cukup satu mobil teman-teman tuh. Jadi kalau ada mobil yang berlawanan, dia harus turun sebelah ke sini nih teman-teman. Ya, inilah jalan di kampung kecil-kecil ya. Tapi sekarang udah alhamdulillah nih dicor teman-teman. Waktu saya kesini ini belum dicor ya, beberapa puluh tahun yang lalu lah teman-teman. Oke, kita mulai saja teman-teman. Jadi kita ceritakan kembali tentang DJI Mini 3 teman-teman. Oke, nah ini remote-nya. Ini remote-nya namanya jenis RCN1 teman-teman ya. Remote-nya namanya RCN1. Jadi yang ini bisa dipakai dengan DJI Mini 2. Ini sering ada yang bertanya ke saya nih, apakah bisa dipakai dengan drone DJI Mini 2? Bisa ya. Jadi Mini 3, Mini 2, Mini 3 Pro, kalau tidak salah Air 2S ya, masih bisa R2 ya, masih bisa. Atau Mavic 2 bisa nggak ya? Nggak tahu ya. Tapi saya nggak punya. Yang penting kalau Mini 2 dan Mini 2 SE dan 3 Pro itu sama ya. Masih bisa pakai remote ini. Nah, remote ini tidak seperti remote RC, jadi sudah ada layarnya. Kalau yang ini harus pakai HP teman-teman. Nah, untuk HP ini spesial ya teman-teman. Sebaiknya yang kecerahannya tinggi ya. Kalau bisa di atas 700 nit ya. Ini kayaknya kurang nih, karena saya pakai di sore hari. Nah, ini kelihatannya. Kalau di siang hari mungkin udah agak susah juga ya. Oke teman-teman, pertama yang harus kita nyalain remote-nya dulu. Nah, ini kebanyakan orang mengatakan bahwa remote-nya dulu ya harus dinyalain. Nah, ini klik dan klik tahan. Nah, seperti ini dia ready. Setelah itu saya menjalankan dulu ini seperti biasa supaya terekam. Nah, ini pakai ADP screen recorder teman-teman. Mulai. Nah, oke, sudah siap. Lalu DJI Play. Oke, DJI Play. Dia connect ke DJI Play. Nah,
Baru setelah itu saya selalu ini menyalakan ini ya, sama ya, di klik, yang keduanya ditahan. Jadi kliknya 2 kali, 1, 2, yang kedua ditahan. Oke. Nah, ini simpan di tempat datar teman-teman untuk mencari GPS ya. Saya coba di sini teman-teman. Sini dulu lah untuk mencari GPS, dan kita koneksikan dulu karena asalnya saya pakai DJI Mini 2 SE teman-teman. Sekarang pakai DJI Mini 3. Jadi kita harus geser dulu mencari DJI Mini 3. Mana atau Mini 3? Nah, yang ini. Oke. Biasanya kita berproses selama kira-kira 1 menit teman-teman. Biasanya ya. Dan kondisi cuaca agak mendung tuh teman-teman ya. Seputarnya mendung. Terus ada angin sepoi-sepoi, tapi ya anginnya masih bisa kita maklumi lah. Oke. Nah, ini teman-teman DJI Mini 3. Nah, kira-kira nunggu 1 menit ya untuk koneksi. Dan saya belum menyalakan rekamannya. Oke, kita nyalakan. Oke. Nah, ini sudah terkoneksi kembali teman-teman. Nah, biasanya langsung connect ya, biasanya. Oke, kita geser dulu ininya. Nah, DJI Play-nya langsung connect teman-teman. Nah, gitu ya. Sepertinya sudah bisa terbang teman-teman. Tapi di sini sangat riskan ya, pinggir jalan. Kita geser dulu sedikit lah ke sini nih. Jangan dulu ya, ini bukan contohnya. Nah, teman-teman, jadi apa enggak, saya akan ceritakan sesuatu ya. Di komentar saya yang ada sebuah komentar yang mengatakan apa ya, tombol RTH-nya kok nggak ada di punya DJI saya, DJI Mini 3 saya teman-teman. Oke, nah sebetulnya yang harus diperhatikan ini teman-teman, dilihat dulu ya di pengaturannya di sini nih. Apakah ada RTH-nya tercentang atau tidak ya? Sini kita lihat di mana ya, sebelah mana? Kita lihat aja dulu. Saya juga kadang-kadang pusing. Keselamatan. Nah, di sini nih, teman-teman ya. Apakah ada kalau dia pulang harus RTH atau dia harus turun sendiri? Nah, ini kita lihat ya, perbahaya titik asal, kendali mana ya? Penyesuaian expo enggak, kamera, transmisi itu dual band bisa, dan tentang. Oke, di sini ternyata nggak ada ya. Ini titik terbarunya kok jadi nggak ada ya. Dulu ada ya di sini pilihan bahwa kita harus, oh ini mungkin pengaturan lanjutan. Nah ini teman-teman, nah ini ternyata sekarang disimpannya di pengaturan lanjutan ya teman-teman. Jadi harusnya teman-teman milih yang RTH. Kalau turun, nah ini nanti tombol itunya tidak akan ada ya, tombol untuk RTH-nya. Malahan ada turunnya atau dia landing. Nah, terus yang ini hopper ya atau melayang. Nah, jadi teman-teman pilih RTH, jangan lupa ya. Oke, nah nanti kalau ada pertanyaan lagi saya kasih ini video yang ini teman-teman. Oke, kita terbangkan drone-nya. Bentar lagi ada motor dulu. Oke, kita terbangkan drone-nya teman-teman. Kita arming, kita angkat drone-nya ke depan. Wow, dia langsung melawan angin teman-teman. Oke, kita rekam. Nah, ini kita rekam. Lihat teman-teman, DJI Mini 3 lagi melawan angin teman-teman. Tuh, dia goyang-goyang ya. Nah, seperti itu teman-teman, menerbangkan drone DJI Mini 3. Oke, kita mulai saja terbangnya teman-teman di seputar sawah. Kali ini kita akan berselancar di sawah ini teman-teman. Nah, kita lihat ya, ini pengaturannya sengaja di otomatis saja ya, bagi pemula nggak usah bingung-bingung ya. Jadi pilih auto aja teman-teman. Nah, terus ada pertanyaan satu lagi teman-teman. Ada pertanyaan satu lagi.
bahwa ada teman yang menanyakan ya. Dia menanyakan, Om, katanya kok warnanya biru. Nah, itu sebetulnya udah saya alami teman-teman ya. Jadi di GI Mini 2 ini dalam pengaturan awalnya itu adalah warnanya agak kebiru-biruan. Jadi saya juga kurang seneng tuh waktu itu, berpikir wah lebih bagus di GI Mini 2 sepertinya gitu ya teman-teman ya. Oke, ada motor dulu. Tapi sebenarnya itu bukan ini teman-teman. Jadi yang salah adalah pengaturan white balance-nya teman-teman. Jadi coba teman-teman kalau mengalami agak kebiruan ya, masuk dulu ke pengaturan di white balance ya, white balance, dan dirubah dulu itu biar sesuai keinginan teman-teman ya, white balance-nya. Nah, itu balancing-nya. Nah, baru ketemulah seperti ini teman-teman, seimbang gitu. Saya juga ya pengaturan awalnya emang seperti itu. Mungkin saya juga nggak ngerti tuh di GI Mini 3 itu pas dipakai itu kok agak kebiruan kata saya tuh ya gitu. Tapi sebetulnya bukan biru tapi pengaturannya aja mungkin yang kurang ya teman-teman. Oke, kita geser ke sebelah sini teman-teman. Nah, ini kita keliling-keliling kampung ya teman-teman ya. Ini keliling kampung aja seperti ini. Nah, suasana sore hari di perkampungan teman-teman. Jadi untuk di GI Mini 3 ini teman-teman jangan khawatir ya. Jadi harus, yang penting kita bisa mengoperasikannya. Karena drone mungil ini ya, di GI Mini 2 ini masuknya drone mungil ya teman-teman. Artinya dia kecil. Cukup kecil ya. Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi bisa dibawa kemana-mana ya. Jadi cukup lah buat kita ya melihat pemandangan-pemandangan yang epic seperti ini teman-teman. Nah, saya sekarang gaya beloknya gaya FPV ya teman-teman. Karena memang saya juga menjalankan drone FPV nih teman-teman. Sebagai hobi, penghobi ya, saya lakukan apapun ya. Dan FPV sama aerial itu sedikit berbeda ya, walaupun sama-sama drone. Jadi kalau aerial itu lebih santai, kalau FPV itu lebih serius teman-teman. Jadi kalau santai kita bahaya ya, drone-nya bisa jatuh. Dan FPV itu kebanyakan sih serba manual, meskipun sekarang ada drone DJI FPV ya yang keren ya, udah tidak manual lagi, cuman harganya cukup mahal. Jadi tidak semua orang bisa memiliki drone DJI FPV ya, atau Avata 2. Nah, seperti itu teman-teman. Karena memang kita lihat ini agak nge-lag sedikit ya teman-teman. Kelihatan ya tadi ya. Oke, nggak masalah. Terus kita hajar aja. Agak nge-lag. Padahal ini masih di 400 meteran ya teman-teman. Nggak tahu kenapa saya lebih sering menerbangkan drone DJI Mini 2 SE teman-teman ya. Karena mungkin suka aja. Atau gimana ya, nggak bisa disebut ini. Saya lebih suka mainin ini karena dari awal mungkin DJI Mini 2 SE yang saya pegang teman-teman. Jadi udah sangat familiar gitu ya dengan kondisi saya gitu teman-teman. Nah, ini kita lihat penerbangan kita masih keliling-keliling santai. Kita lihat drone-nya ada di mana nih, di 27 meter teman-teman. Di 27 meter ke arah ini teman-teman. 27 meter. Dan kelebihan DJI Mini 3 ini teman-teman adalah suara baling-balingnya itu nggak terlalu kenceng teman-teman, nggak terlalu kenceng. Jadi teman-teman enjoy ya dengan DJI Mini 3 ini gitu. Kalau DJI Mini 2 memang agak kenceng, meskipun kecil dia agak kenceng ini suara baling-balingnya gitu. Tapi
kencang juga ada ininya teman-teman, ada manfaatnya juga yang kencang itu. Jadi burung nggak terlalu berani mendekat ya. Kalau yang senyap-senyap seperti ini, burung sedikit berani ya. Nah itu teman-teman, saya lihat dulu di sini teman-teman. Nah ini pemandangannya cukup mantap meskipun di kampung nih. Oke, saya kira ini sudah 73% ya, masih lama ini terbangnya. Nah untuk fly time ya teman-teman, lama terbang, untuk lama terbang itu di situs webnya ya, DJI Mini 3 itu dia bisa 38 menit untuk baterai yang standar, dan bisa 51 menit kalau tidak salah untuk baterai yang plus teman-teman. Tapi kenyataannya teman-teman, kenyataannya ya didapat di 30 menitan lah teman-teman, kira-kira seperti itu. Jadi nggak terlalu ini dapat di 10 menitan, 10 menitan, 30 menit ya mungkin teman-teman. Itu di baterai yang standar itu. Kalau yang plus saya nggak punya, jadi nggak tahu nyatanya berapa tuh yang plus itu teman-teman. Oke, kita lihat ini perkampungan ya. Nah, daerah perkampungan, dan kita masih bisa keliling-keliling dengan baterai yang di 69 ini teman-teman. Masih cukup lama sih sebetulnya untuk menerbangkan drone ini teman-teman. Nah ini ada warna kuning nih teman-teman nih. Warna kuning pesawahan ya. Ini kita lihat di daerah ini sekarang nih. Daerah mana ini? Nah ini biasanya kalau warna kuning gini dia lagi deket-deket ke panen nih teman-teman. Nah, sekarang musim hujan ya, di bulan Desember 2024 ini teman-teman, musim hujan. Dan kita kalau musim hujan ya resikonya ini teman-teman, kehujanan ya. Jadi harus hati-hati menerbangkan drone ini teman-teman ya di musim hujan. Nah seperti banyak kasus ya kalau diterbangkan ketika gerimis nih, banyak ada yang teman-teman yang ngeluh mengembun ya teman-teman si kameranya. Jadi hati-hati ya. Kenapa mengembun? Karena dia bisa karena perbedaan suhu teman-teman, suhu di dalam kameranya dan suhu di luar kamera. Nah kalau terjadi perbedaan, otomatis teman-teman itu sangat ini ya, riskan ya, sangat riskan teman-teman. Oke, sudah 63% baterainya teman-teman. Kita kelilingi area ini dan oke, kita akan kembali teman-teman. Oke, ini area ini dan kita akan kembali. Oke, kita kembalinya ke sini. Nah untuk kembali teman-teman, saya biasa memakai panduan yang peta yang sebelah kiri bawah ini teman-teman. Nah itu ada garis merah, nanti kita arahnya ke situ teman-teman, menuju ke garis merah. Nah berarti kalau sudah lurus, berarti dia sudah lurus dengan kita teman-teman. Nah ini teman-teman. Oke. Nah ini teman-teman, kita ikuti garis. Oke, ikuti garis. Nah ini menuju ke arah kita teman-teman. Nah itu teman-teman, jadi bagi teman-teman yang pengguna DJI Mini 3, jangan ragu ya. Drone ini termasuk drone yang mantap ya teman-teman ya, luar biasa. Oke, drone-nya sudah ada di atas kita teman-teman. Kita lihat dulu secara fisiknya dia di mana sekarang. Drone-nya oke. Dia muterin lagi ke sana. Kita belok lagi ke sini. Nah, ini kelihatan ya teman-teman ya. Nah, daerah seputarnya ya. Ini 26 meter ya teman-teman. Nah, untuk ketinggian terbang hati-hati teman-teman. Lihat pohon ya. Adakah pohon yang lebih dari 20 meter ya, itu harus hati-hati. Kalau enggak kita ya kena pohon.
teman-teman. Nah, kita di sini teman-teman. Oke, saya turunkan ketinggiannya sambil maju teman-teman. Hati-hati kena pohon. Oke. Nah, ini seperti ini. Jadi harus tetap hati-hati ya teman-teman. Oke. Kita belok sedikit sebelah kanan sambil diturunkan di 17 meter. Nah, ini teman-teman. Mungkin drone-nya sudah mulai kelihatan di sini teman-teman. Ini drone-nya kenceng banget sebetulnya. Cuman karena ketinggiannya di atas jadi kita ngelihatnya seperti pelan ya. Oke. Ini kita nih teman-teman di sini nih. Set. Oke. Nah, teman-teman. Ada kendaraan dulu teman-teman. Oke, banyak kendaraan ya. Jadi harusnya kita cari aman ya teman-teman ya. Harusnya cari aman. Tapi ya karena tempatnya hanya di sini teman-teman. Yang dekat dengan saya teman-teman. Ya udah akhirnya kita terbang di sini. Oke. Nah, ini drone-nya udah ada di dekat kita teman-teman. Nah, jadi saya kalau drone ini harus ditangkapnya dari sensornya ada di depan ya, jadi harus ditangkapnya dari belakang. Nah, seperti ini teman-teman. Ini trik menurunkan dengan menggunakan tangan teman-teman. Oke. Nah, seperti ini. Wop. Nah, belakang yang ditangkap sambil diturunkan, tuas throttle yang sebelah kiri itu diturunkan ke bawah dan dia langsung berhenti. Itu teman-teman. Jadi inilah DJI Mini 3 teman-teman. Kita matikan dulu rekamannya, harus seperti ini standarnya teman-teman, biar filenya tidak korup. Terus kita matikan drone-nya 1, 2 ya. Drone-nya dimatikan seperti menghidupkan, sama aja teman-teman ya. Jadi klik 2 kali, yang kedua ditahan. Nah, setelah itu teman-teman matikan remote-nya. 1, 2 ditahan. Oke, seperti ini. Nah, udah beres teman-teman. Tinggal kita sekarang beresin. Udah gitu aja teman-teman. Nah, oke teman-teman. Jadi saya ingin bercerita kepada teman-teman bahwa DJI Mini 2 SE, aduh rambut jadi kelihatan ya. DJI Mini 2 SE atau DJI Mini 3 itu bisa menggunakan satu remote yang sama. Jadi ngirit teman-teman ya. Jadi teman-teman yang punya DJI Mini 2 SE mau nyobain Mini 3 tinggal beli kuadnya aja teman-teman. Beli perangkatnya aja lebih murah. Itu teman-teman. Sampai jumpa di channel di video saya berikutnya. Oke. Sampai jumpa. Dadah. Jangan lupa subscribe.